Ya oke guys, jadi di sini saya dan Novel udah ketemu narasumber kelas 10-nya. Ya, nama saya Nolan dari kelas 109. Oke, Nolan, jadi ini bakalan ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain mengenai penghijauan. Jadi langsung aja dari Novel. Ya, pertanyaan pertama, menurut kamu apakah reboisasi sekolah penting bagi kualitas lingkungan sekolah? Menurut saya penting karena reboisasi di lingkungan sekolah dapat memperbaiki kualitas udara di sekolah dan dapat juga mengurangi gersang di sekolah. Ya, lanjut pertanyaan kedua. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Terus apakah kita nih sebagai siswa penting untuk bagi usaha penghijauan di lingkungan sekolah? Kesadaran gitu ya. Ya. Menurut saya kesadaran dari siswa itu pun juga penting soalnya kalau nggak tanpa kesadaran siswa lingkungan juga nggak bakal terbaiki gitu. Oke, benar. Nah, yang terakhir nih, itu ada menurut lu nih Nolan, gimana sih upaya yang bisa lu lakuin untuk ikut berkontribusi dalam penghijauan sekolah? Menurut saya upaya yang bisa dapat dilakukan tuh dengan menanam banyak tumbuhan di sekolah. Mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya untuk mempertambah tumbuhan di lingkungan sekolah yaitu. Oke, benar. Jadi segini aja, sekian wawancara dari kami berdua ke Nolan ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Sekarang saya sudah bertemu dengan narasumber yang kedua. Boleh tahu kan nama kakak dan kelas kakak? Nama aku Muhammad Alfarzi Jakarta Prawira. Aku dari kelas 12 IPA 2. Oke, Kak Farza. Kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kakak, reboisasi di sekolah itu penting nggak sih bagi kualitas lingkungan di sekolah? Penting banget. Lihat aja sekolah kita gersangan di sana. Itu jelas banget penting karena dari aku kan waktu itu ngurusin DBL Roadshow dan itu ada panitia-panitia yang agak komplain gara-gara sekolah kita kurang ada shade atau tempat teduhnya. Jadi lihat panas dan gersang banget. Jadi itu penting banget buat reboisasi di lingkungan sekolah. Berarti menurut kakak penting ya? Penting banget. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kakak gimana sih upaya yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam penghijauan lingkungan sekolah? Menurut aku kayak ngelakuin di SMP aku tuh udah ada kayak lingkungan sehat atau apa gitu programnya. Nah itu masing-masing siswa bawa kayak tanaman-tanaman kecil untuk ditaruh di taman atau di greenhouse. Berarti itu pakai uang pribadi gitu ya kak? Iya, dan itu sukarela aja. Oh sukarela, oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut kakak kenapa sih kegiatan penghijauan tuh dapat mencegah kerusakan lingkungan? Karena yang kita tahu sendiri, pohon itu sangat berguna buat lingkungan, kayak dia menarik karbon dioksida, jadi mencegah polusi, dan dia juga bisa mencegah efek rumah kaca dan lain-lain. Oke. Langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Menurut kakak, apa kontribusi yang sudah kakak lakuin buat usaha penghijauan di sekolah kita ini kak? Jujur belum ada sama sekali, karena ya ini menurut saya kan di sini masih dalam masa pembangunan ya. Jadi mungkin kedepannya sekolah sendiri yang akan membuat penghijauan itu. Tapi kalau misalnya ada nih program untuk siswa-siswanya berkontribusi dalam usaha penghijauan sekolah, kakak bersedia nggak untuk ikut? Bersedia, karena itu hal positif ya, kenapa enggak gitu. Karena juga bisa nikmatnya itu untuk siswa-siswa sekolah ya. Oke. Makasih ya Kak Farza untuk waktunya. Iya. Oke, makasih guys. Dadah. Budiar. Nemu narasumber itu guru, kenalin dong. Nama
Nama Bapak siapa? Selamat sore, nama saya Wisnu Wibowo. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Mengapa kegiatan penghijauan sekolah dapat mencegah kerusakan di lingkungan? Menurut Bapak Wisnu gimana? Oke, kenapa penghijauan itu ya? Kita bicara tentang penghijauan. Ya pastinya kita tahu di Jakarta ini memang sudah banyak gedung-gedung yang berdiri dibandingkan dengan pohon. Ya, jadi penting sekali kita melakukan penanaman kembali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar bisa menyerap kembali air, bisa menambah kesegaran udara, bisa lebih nyaman. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi penting sekali untuk lebih menyegarkan dan juga lebih kepada ekosistem kita biar lebih hidup kembali. Seperti itu sih. Langsung aja ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah kegiatan reposisi di sekolah berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar siswa? Pengaruh nggak, Pak? Untuk saat ini kalau untuk pengaruhnya ya di sini pengaruhnya pengaruh dalam arti apa ya gitu. Tapi kalau untuk kegiatan yang sekiranya mengganggu itu tidak, karena ini menjadi bagian atau menjadi sebuah kurikulum yang memang diharuskan untuk siswa. Jadi penghijauan atau reboisasi di sini di sekolah sudah ada tempatan tersendiri, kita sediakan tersendiri. Jadi ketika ada materi atau pelajaran yang memang untuk melakukan pelajaran tersebut kita sudah tempatkan dan sangat-sangat tidak mengganggu karena sudah ada tempat yang disediakan oleh sekolah. Tapi nggak ganggu, Pak? Nggak mengganggu. Pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa kontribusi yang sudah Pak Wisnu lakukan untuk usaha penghijauan di sekolah? Iya, kontribusi untuk khususnya saya pribadi saat ini kemarin beberapa hari yang lalu kebetulan di gedung kita kan SMA ini ada dua, yang gedung baru dan gedung lama. Di gedung lama kebetulan saya cukup concern, saya menanam pohon singkong. Jadi situ sama beserta teman-teman karyawan lainnya. Mungkin itu sedikit kontribusi yang saya bisa berikan kepada diri pribadi untuk melakukan penghijauan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas waktunya di sore hari ini sudah wawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.